Baik, saya ingin ke Bung Binder. Bung Binder, tadi Anda mengatakan bahwa sepak terjang atau rekam jejak dari Patrick Kluivert ini meragukan. Lalu apa yang harus dibuktikan oleh seorang Patrick Kluivert supaya mendapatkan hati dan kepercayaan dari masyarakat kita yang sudah terlanjur cinta dengan STY? Oke, kalau memang ingin mendapatkan hasil akhir yang positif, artinya kan perlu ada kekompakan di antara para pemain. Jika diinginkan kekompakan di antara para pemain, artinya permainan yang kolektif, artinya yang saya tunggu adalah strategi dari Patrick Kluivert. Karena yang namanya seorang pelatih itu kan punya strategi permainan yang nanti masuk ke taktik permainan, dan dari taktik permainan itu ada yang namanya nanti taktik A, taktik B sampai taktik C. Jadi yang kita tunggu ini adalah racikan taktik dari Patrick Kluivert. Kalau soal sosok Patrick Kluivert tidak perlu diragukan sebagai mantan pemain timnas Belanda, bermain di Piala Dunia, bermain di Piala Eropa. Tidak perlu diragukan lagi sebagai pemain, dia adalah pemain yang hebat. Bisa mencetak banyak gol, membela klub-klub top Eropa. Tapi sebagai pelatih, nah ini kan yang kita tunggu, racikannya seperti apa. Oke lah, sekarang rekam jejak dia memang tidak meyakinkan, tapi kita harapkan semoga ada keberuntungan juga bagi Patrick Kluivert untuk bisa membawa hasil akhir yang positif bagi timnas Indonesia. Karena first match-nya saja sudah berat, main away di Australia kan. Dan apakah Patrick Kluivert sudah mengetahui atau mempelajari peta kekuatan di Asia, khususnya di round 3 ini? Nah itu juga kan belum kita tahu karena dia belum juga datang ke tanah air kan. Nah saya pikir hal-hal ini yang nanti perlu ditanyakan oleh para jurnalis. Kalau saya kan tidak punya akses. Nah saya harapkan nanti TV One pun bisa bertanya jika ketemu Patrick Kluivert, apa yang beliau pelajari dari peta kekuatan di Asia. Karena peta kekuatan di Eropa tuh beda total dengan peta kekuatan di Asia, apalagi di round 3 ini. Timnas Indonesia kita walaupun sekarang berada di peringkat nomor 3, tapi tetap adalah tim paling lemah di grup ini. Rankingnya paling rendah. Walaupun ada banyak pemain-pemain standar Eropa, pemain-pemain diaspora kita yang bermain di Eropa, tetap saja adalah tim paling lemah. Karena belum pernah lolos ke Piala Dunia. Bahkan belum pernah bermain di round 3 sebelumnya. Artinya ini adalah tugas yang sangat menantang bagi Patrick Kluivert. Dan saya harapkan sebagai supporter timnas Indonesia dia bisa berbuat sesuatu yang positif. Bung Binder, mohon maaf, ditahan dulu pemirsa, kami harus jeda karena sesaat lagi ada pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai penggeledahan yang dilakukan di kediaman Hasto Kristianto. Anda kembali bersama kami di Kabar Petang, pemirsa. Kami akan mengajak Anda untuk kembali berdialog bersama para narasumber kami. Kembali kami sapa Coach Indrianto. Jika tadi sebelumnya Bung Binger menyatakan bahwa kekompakan adalah kunci untuk nantinya agar timnas Indonesia ini bisa meraih ataupun lolos ke Piala Dunia 2026. Bung Indrianto sendiri melihatnya, apakah dengan waktu 2,5 bulan yang tersisa untuk nanti melawan Australia, hal ini bisa tercapai kekompakan tidak hanya dari pelatih dan juga kepada para pemain, tapi pelatih dengan timnya sendiri, dengan tim kepelatihan. Bung Indrianto. Ya pastinya semuanya butuh holder yang ada bisa memanfaatkan waktu yang 2,5 bulan ini untuk bisa mempersatukan pelatih, pemain, staff dan keseluruhan tim untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan kita masuk Piala Dunia. Dan ya semuanya pasti akan membutuhkan waktu untuk bisa bagaimana kita menjadi sebuah tim yang hebat. Pasti juga akan butuh proses yang panjang juga. Tapi saya berharap 2,5 bulan ini kita bisa memaksimalkan karena pemain-pemain sudah bermain di Eropa dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Baik, saya ingin ke Bung Binder. Bung Binder, ya permasalahan utama dari Sintayong dikatakan oleh Erick Thohir itu adalah masalah komunikasi dan diharapkan pelatih baru ini dapat memperbaiki masalah komunikasi dengan tim. Seberapa penting sebetulnya ketika kita membicarakan konteks pelatih melakukan komunikasi dengan timnya ini? Ya, komunikasi itu kan adalah komunikasi secara teknis ya. Artinya soal strategi, soal rencana permainan, soal rencana cadangan. Jadi artinya komunikasi itu secara teknis, apalagi pada saat sedang berjalan pertandingan.
Nah mungkin juga sebelumnya Sintayong punya kendala dalam menyampaikannya secara langsung karena kan pakai translator. Tapi sebetulnya di negara-negara lain juga ada pelatih asing yang memakai translator, ada. Sebenarnya itu ada, itu hal yang normal. Artinya mungkin sekarang yang dicari adalah komunikasi yang lebih baik atau lebih cepat yang sampai kepada para pemain. Jadi kalau saya melihat semua ini karena memang ada kesulitan bagi para pemain untuk bermain sesuai dengan rencana permainan Sintayong sehingga dicari pelatih baru yang akan membuat para pemain kompak. Itu sih Mas. Baik. Selain juga tentunya soal komunikasi. Nah, jadi intinya seperti itu. Kalau soal komunikasi pakai translator, ya sebetulnya banyak negara lain juga pakai pelatih asing pakai translator juga. Iya. Ya seharusnya itu tetap saja nyampe ke pemain. Cuman mungkin bagi para pemain kita yang bermain di Eropa, mereka mungkin tidak merasa nyaman sehingga ya diinginkan komunikasi yang lebih cepat gitu. Ya, Nah, tentunya. yang lebih cepat nyampe pada saat pertandingan. Iya. Nah, itu. Tentunya dengan komunikasi yang lebih cepat ini juga menghasilkan permainan yang lebih maksimal di lapangan dan juga di luar lapangan. Banyak sekali ini respon dari masyarakat. Bang Lalu, sebagai perwakilan rakyat, kita ketahui ini rasanya suara rakyat ini banyak sekali ini menanggapi dengan berakhirnya kerjasama dengan Sintayong ini. Ya. Apakah nanti dalam rapat kerja dengan PSSI ini juga akan membahas bagaimana suara-suara rakyat ini menanggapi tentang keputusan dari PSSI ini? Ya tentu ini kan suara masyarakat, suara pecinta bola dan seluruh kita mungkin di seluruh Indonesia ini memiliki pandangan, asumsi karena memang kecintaan terhadap timnas terutama ya, sehingga timnas ini bisa seperti ini karena Coach Sintayong. Nah hal-hal itu tadi yang di dalam rapat kami nanti dengan Menpora, dengan PSSI, entah itu Pak Erick Thohir atau mengirim utusan, ya tentu itu menjadi bahan yang akan kami pertanyakan. Dan harapan kami tentunya pelatih baru ini harus lebih hebat, harus lebih bagus, memiliki strategi yang luar biasa sehingga bisa mengantarkan timnas kita masuk ke Piala Dunia 2026. Bang Lalu, tadi kan Anda katakan bahwa reses ini setelah tanggal 20. Ya. Lalu kan hari ini kerjasama dengan Sintayong sudah selesai. Ya. Kemudian nanti tanggal 12 Januari sudah diumumkan pelatih barunya. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita melihat hal ini, sebetulnya target akhir dari rapat kerja dengan Menpora maupun dengan PSSI ini seperti apa sifatnya? Jadi gini, tadi Pak Erick Thohir di beberapa media menyampaikan akan mengumumkan pelatih baru tanggal 12. Ya. Nah, sementara kami di DPR RI masa persidangan akan dimulai lagi tanggal 21. Nah, nanti di tanggal 21 itu tentu kami akan mempertanyakan hal-hal yang disampaikan tadi, apakah pelatih ini lebih bagus, kemudian apakah pelatih ini memiliki rekam jejak yang tidak baik seperti di media di media-media hari ini menyampaikan seperti itu. Ya. Nah, output dari rapat besok ini adalah rekomendasi kepada PSSI agar kita move on dari Sintayong, punya pelatih baru. Kami tentu berharap rekomendasinya pelatih baru ini harus benar-benar mampu memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh PSI, yaitu masuk ke dalam peserta Piala Dunia 2026. Baik. Kekhawatiran dari publik juga, Bung Binder, adalah dengan waktu yang sangat sempit. Apakah mungkin dari sebelumnya taktik yang dilakukan adalah pertahanan, kini harus menyerang, untuk adaptasi saja mungkin akan sulit. Bagaimana pendapat Anda? Ya memang semua pelatih, setiap pelatih itu punya filosofi permainan yang berbeda. Jadi pemain yang seharusnya mengikuti pelatih sih, bukan pelatih yang mengikuti pemain. Jadi dalam hal ini pada saat Patrick Kluivert masuk, ya dia harus punya strateginya sendiri yang harus bisa dipahami oleh para pemain. Dan saya harapkan kali ini para pemain bisa bermain sesuai dengan strategi Patrick Kluivert. Dan mungkin juga Patrick Kluivert ini dipilih karena dia sebelumnya pernah membela timnas Belanda di level yang paling tinggi di Piala Dunia sampai Piala Eropa. Mungkin juga karena sosoknya ini agar para pemain diaspora kita itu bisa nurut gitu, ya atau juga bisa respect kepada sosok ini. Nah, tapi selain itu juga saya pikir para pemain kita siapapun itu, mau yang bermain di Eropa atau yang bermain di dalam negeri, mau tidak mau harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pelatih. Jadi kalau dalam tim itu gak ada yang namanya ngeluh-mengeluh, itu gak boleh. Jadi apapun yang pelatih katakan itu memang harus diikuti. Jadi
saya harapkan Patrick Kluivert juga mendapatkan dukungan dari para pemain, karena kan Patrick Kluivert walaupun legenda, tapi kan dia sekarang pelatih nih untuk timnas Indonesia. Dan lagi-lagi saya ulangi, track recordnya kan nggak menjanjikan. Jadi jangan sampai para pemain melihat track record yang tidak menjanjikan dari Patrick Kluivert kemudian tidak memberikan respect. Nah ini juga yang harus dijaga, karena nanti yang bermain di lapangan kan para pemain ini, mereka harus mengikuti apa yang direncanakan oleh Patrick Kluivert. Baik. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya. Saya ingin ke Coach Indrianto. Jadi, Coach Indrianto, ketika misalnya kita melihat saat ini penampilan dari timnas Indonesia sendiri, apa yang harus diperbaiki? PR yang diberikan di masa kepemimpinan Sintayong yang harus diperbaiki di masa kepemimpinan pelatih baru selanjutnya dari Belanda ini? Ya, selama ini yang kita tahu bahwa penyelesaian akhir yang kurang di dalam tim kita, apalagi di asuhan Coach Shin. Jadi bagaimana, ya sekarang tinggal bagaimana tadi Bung Winder bilang, ya sekarang tinggal Patrick Kluivert, kalaupun harus menjadi pelatih timnas ya harus memberikan yang terbaik. Apalagi ini pemain mantan pemain depan, jadi paling enggak apa yang beliau dapat di selama karirnya bisa memberikan kontribusi yang bagus juga buat kita. Apalagi yang saya bilang tadi, Coach Shin luar biasa, ya selama 5 tahun memberikan yang terbaik. Kita mengucapkan terima kasih lah. Tapi ini semua keputusan sudah berjalan, dan saya berharap pengganti Coach Shin lebih baik dan bisa memberikan warna baru untuk sepak bola Indonesia. Dan ya saya berharap untuk pemain depan kita lebih tajam lagi, karena beberapa pertandingan terakhir kita masih kekurangan untuk bagaimana kita menyelesaikan gol. Itu aja, Mas. Siapapun pelatihnya, tentu target utama kita adalah lolos di Piala Dunia 2026. Terima kasih Coach Indrianto, Bung Binder dan juga Bang Lalu yang sudah ada di studio. Selamat petang Bapak-Bapak.